هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kepada Allah. Dialah Allah Ta'ala yang telah berikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga Allah Ta'ala bangunkan kita pada tidur kita. Sesungguhnya bapa dan ibu, tidur itu adalah saudaranya mati. Maka doanya sebelum tidur apa bu? Bismika Allahumma ahya wa Ketika kita bangun apa doanya pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Antara hidup dan Sekarang hidup atau mati bu? Nah, alhamdulillah. Jadi Allah berikan datang ke masjid. Tatkala kita baca doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita niat datang ke Masjid Al-Ikhlas melaksanakan salat subuh, kemudian ada majelis. Setiap langkah yang kita langkahkan bapak dan ibu dihitung pahala oleh Allah. Setiap langkah yang kedua kita langkahkan digugurkan dosa-dosa kita. Kemudian sebanyak langkah-langkah kita daripada rumah kita ke masjid akan dinaikkan derajat kita di sisi Allah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, pengurus masjid Al-Ikhlas berserta jajarannya, Pak RW, Pak RT, hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Semua orang hari ini cinta dengan masjid. Betul Pak? Betul Bu? Kalau ada orang yang merusak masjid, semua orang Islam marah. Sehingga orang siap berela berkorban bagaimana untuk dari masjidnya kecil menjadi besar. Fasilitasnya kurang, rela mereka keluarkan hartanya. Bahkan kata-katanya, alun masjid itu beridi, aumbo lah si koko. Nah, gitu. Ya Pak Berapa banyak orang siap membangun masjid, siap berkorban untuk masjid, tetapi tatkala dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagaimana keadaannya bapak dan ibu? Yang ke masjid lah, yang solat lah, namo ambo manggale. Berapa banyak orang tatkala dipanggil oleh Allah, dia mengatakan saya yang korban, saya yang bangun masjid, saya wakafkan harta saya, tanah saya untuk masjid. Tetapi tatkala diajak untuk memakmurkan masjid, berbagai gaya dan bicara kila wa qala jawabnya. Alasannya, awak uzur masjid itu dingin kali kalau pagi, banyak kali AC-nya hidup. Ya kadang-kadang orang ke masjid ini bapak dan ibu kambuh penyakit lamanya pak. Asam uratnya naik, gulanya naik, hipertensi naik. Kalau diajak ke masjid. Tapi kalau ada pembagian sembako, gimana pak? Oh, yang sakit-sakit sehat langsung. Apalagi ada kartu ada Soekarno Hattanya itu. Hilang sakit tuh. Tetapi kalau 5 waktu dipanggil ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu rangka kita sebagai seorang hamba, penghambaannya kepada Allah, kita tunaikan panggilan Allah. Cobalah kita bapak dan ibu, apa maksud kita datang ke masjid? Salat berjamaah, betul. Tetapi apa hikmah yang Allah akan berikan? Tatkala kita berwudu daripada rumah kita, kita melangkahkan kaki kita, kita masuk ke masjid, kita baca Allah maftahli abwaba rahmati. Kalau doa ini kita hayati dan kita resapi bapak dan ibu, tatkala kita masuk masjid kita doa Allah maftahli, ya Allah, ya Tuhanku, iftah, bukakanlah olehmu li bagiku abwaba,
pintu-pintu. Kalau pintu itu satu bahasa Arabnya babun. Kalau babani dua pintu. Kalau tiga abu-abu. Jamaknya. Kalau abu-abu itu bapak dan ibu itu jamak taksir. Jamak itu tiga ke atas. Boleh tiga, boleh empat, boleh lima, boleh 10. Jadi tatkala kita masuk masjid kita doa nih. Minta kepada Allah ada bukakan pintu-pintu rahmatnya. Tatkala kita keluar masjid kita baca doa, Allahumma inni as'aluka min. Tatkala kita keluar pada masjid kita, ya Allah berikanlah karunia Engkau. Semuanya kita mau kurniakan, Bu. Kalau pagi ini dapat PT 1 miliar, Pak, sana hati. Mana, Bu? Mak kurang nih, Pak, enggak semangat orang nih, Pak. Enggak semangat, Pak, karena lu nampak. Kita mau minta karunia daripada Allah. Tatkala kita masuk masjid minta rahmat Allah Ta'ala. Allah turunkan rahmat kepada kita. Dibukakan, dilapangkan hati kita. Sehingga senang kita datang ke masjid. Muta'allakun bin masajid. Hatinya ta'aluk kepada masjid. Karena saya tengok jemaah rata-rata di masjid itu camat-camat banyak. Sama jawabnya kan. Ya Pak ya. Camat-camat aja nya, enggak dipilih jadi camat tetap camat. Jemaah masjid itu rata-rata ada itu. Uban lah banyak batabua, gigi lah banyak gugua, duduk lah banyak maunjua, mata lah banyak kabua-kabua, kulit lah banyak kandua-kandua. Apa boleh Pak? Makan lah banyak seketik-seketik bubua. Tando-tando ke pintu kubur lah banyak. Betul Bu? Ala model iko je umur awak indah je ke masjid. Apa enggak dijadi lagi kau? Pak tanda-tanda tu sudah datang. Kenapa enggak mau juga ke masjid? Padahal Allah turunkan pertama kali rahmatnya di masjid. Rahmat yang pertama, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada gundah gulana, hatinya ndak galau. Ndak sinyal aja galau gini Pak, hati wak kadang-kadang pun galau je. Apalagi lah tanggal-tanggal tua Pak. Nah, lah banyak galau Pak. Ndak sinyal aja galau Pak, hati pun galau-galau. Tengoklah Bapak, ibu-ibu Pak. Ada enggak Bapak tengok kan yang urah rumah tu Pak? Kalau lah bakarui 5 atau 6 kan yang tu Pak, jangan bahasanya sabar ya Bu ya. Sabar, innallaha ma'as sabirin. Ndak masuk tu Pak. Ya Bu, ada gialah Soekarno Hatta tu agak 5 Pak, berubah senyumnya tu. Ya Pak nanti apa mulai berubah bahasa istri Pak. Bang, mau makan apa Bang? Mau minum apa? Lalu nak badu pungguang le Pak, lah mulai begiko Pak. Kalau ndaknya badu pungguang Pak, giko. Nah, kalau lah keluar Soekarno Hatta tu dia berubah nih, ndak beradu pungguang le. Hilang galau. Allah Ta'ala berikan rahmatnya ke masjid. Allah bukakan. Pertama Allah cabut gundah gulana kita. Tidak galau hati kita. Hati kita dalam keadaan tenang. Allah cucurkan rahmatnya. Timbullah kasih sayang di antara kita. Satu orang istri dan suami dia akan akur di rumahnya. Kalau dia bermasyarakat maka akan timbul kasih sayang ruhama ubainahum, kasih sayang di antara orang Islam. Saya tanya kepada bapak dan ibu, kalau ada timbul kasih sayang mudah tak keluar piti Bu? Bu, kalau lah sayang bapak ke ibu keluar piti tak? Bertambah ada anak. Itu je model ini. Ya kan dua ini Pak Bu. Perhiasan dunia ni piti banyak, anak banyak lo stay. Itu laman tuh. Kalau kita pulang kampung tak ditanya itu. Labara. Kan ada ditanya apa nak? Labara anak. 5 baru. 5 kata. Awak masalahnya 5 baru Pak. Apabila sudah timbul kasih sayang di antara orang Islam,
tatkala dia berdoa, doanya akan ijabah. Maka kenapa kita bilang masjid ini sentral umat? Hari ini permasalahan umat ini semua sudah datang. Tetapi hari ini umat tidak mau datang ke tempat sentral. Ahabul biladi ilallahi ta'ala masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini adalah masjid. Mau pangkatnya 5, 6 bintangnya, kalau masuk masjid tetap, Pak, tanggalkan sepatu Bapak. Oh, saya kan Kapolri. Kalau Bapak terlambat tetap di belakang, Pak, tidak boleh maju. Karena tempat yang paling Allah cintai di permukaan bumi ini adalah masjid. Orang datang ke masjid dalam keadaan bersuci, dalam keadaan tutup aurat. Seluruh permasalahan umat ini, Bapak dan Ibu, Allah akan selesaikan dengan masjid. Maka tempat pertama yang dibangun oleh Nabi itu adalah Masjid Nabawi. Dikumpulkan orang ini di masjid. Kalau hati orang ini dah ta'aluk kepada Allah, orang Islam dah memakmurkan masjid, maka rahmat Allah akan turunkan. Man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang cinta sayang dengan masjid, niscaya Allah Ta'ala akan sayang kepada kita. Minta kepada Allah, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah berikan sehat, ya Allah berikan kesejahteraan. Tetapi kita tak mau datang ke masjid. Itu namanya guyon. Bahasa Jawanya guyon, ya Pak, Bagaimana Allah Ta'ala akan ijabah doa kita tatkala diseru kita tidak mau datang? Tatkala dipanggil kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan aktivitas. Kita mengatakan Allah adalah Rabb saya, Allah adalah pencipta saya. Tatkala dipanggil tidak datang. Kita punya orang tua, hari-hari diberikan nafkah oleh orang tua kita. Tatkala dipanggil tidak datang, bagaimana perasaannya, Pak? Bagaimana, Bu? Sedih. Allah berikan nafas yang ada di dalam jasad kita. Allah Ta'ala keluarkan matahari. Allah girirkan siang dengan malam. Tatkala kita butuh air, Allah turunkan hujan. Tatkala kita butuh untuk kehidupan, Allah buat siang. Diberikan untuk siapa? Untuk hamba-hambanya. Tatkala dipanggil untuk ibadah, untungnya untuk hamba, bukan untuk Allah. Tak mau pula kita. Apa kata malaikat? Tidak usah doakan, jangan kabulkan lagi ya Allah. Tatkala engkau panggil dia tak datang. Tatkala susah baru ngadu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tatkala dipanggil tak datang dia. Sama dengan satu orang tua, tatkala manggil anaknya, sudah diberikan nafkah, dia panggil tak mau datang. Sedih hati orang. Hari ini kita minta semua kepada Allah. Kita ingin mulia, ingin rezeki, ingin diangkat derajat kita. Sebetulnya di dalam solat sudah ada. Apa yang kita baca dalam doa kita, Bapak dan Ibu? Tatkala duduk di antara dua sujud, paham tak kita makna doa itu? Apa sekedar mengucap-ngucap aja? Kalau setiap pribadi muslim dia tahu ini doa, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa yang kita minta dapat dunia beserta sudah ada di dalam doa. Sudah ada. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku, warhamni, ya Allah rahmati aku. Apa lagi? Minta rezeki, warfa'ni, minta angkat derajat, wahdini, tambahkan hidayah, wa'afini, minta sehat, wa'fu anni, tutup aib dan kesalahan. Apa yang kita minta ini sudah ada dalam solat. Lantas kenapa kita tidak mau?
Maka ini Nabi SAW, Bapak dan Ibu, tempat pertama yang dibangun oleh Nabi itu adalah masjid. Orang Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj, perang. Sebelum Nabi hijrah maka terjadilah perang dia. Bacaka aja, tidak ada akur-akur. Datang Nabi, disatukan oleh Nabi di masjid. Dua kabilah ini disatukan karena dua kabilah ini dua kabilah yang sangat besar di Madinah. Tempat yang disatukan Nabi itu adalah masjid. Yang mulanya berkelahi akur di masjid. Ini kadang-kadang Bapak dan Ibu di masyarakat ini, yang tukang tongek ini, tukang olah, tukang bully itu yang jarang ke masjid biasanya. Yang sering kena bully itu adalah pengurus masjid. Betul Pak? Dia tukang komen aja di grup tuh. Tukang komen aja dia. Datang ke masjid enggak. Kalau nyumbang paling terakhir pula. Tapi komennya nomor 1. Orang udah 1 juta, dia cuma 100.000. Banyak pula komennya. Sama-sama kita Pak. Saya pengurus masjid juga Pak. Apalagi saya pengurus kematian. Saya gertak aja warga saya itu. Bapak-bapak dan ibu, kalau mati tidak datang ke masjid, maaf ya, saya bilang. Nanti saya lambat-lambat datang. Kalau tidak, jangan pilih saya jadi ketua. Saya ngurus bapak ibu mati. Kalau bapak ibu mati, saya mandikan. Saya pengurusnya, saya ketuanya. Kalau saya ajak ke masjid tidak datang, nanti kalau mati saya pura-pura lama-lama datang. Betul Pak? Jangan ketika hidup dia diajak ke masjid, diajak solat di belakang imam, tak mau. Tatkala mati baru dia melas-melas. Tolonglah Pak, tolonglah Bu. Barunya memelas. Tatkala hidup dipanggil oleh Allah 5 waktu diseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak mau dia. Rumahnya dekat dengan masjid. Kadang-kadang corong nih ha. Gimana Pak? Ikut rumahnya ini ya, corong toa masjid tuh. Bisa tuli dia mendengarkan kumandangan azan. Sejengkar rumahnya. Jangan tersinggung pula bapak dan ibu yang dekat ya. Tidak datang ke masjid. Kalau tersinggung bagus juga. Nah, saya suka kali kayak gitu tuh. Ancak lah tersinggung Pak, daripada slow respon. Ya kan? Tersinggung aku dengan Pak Ustadz. Ya baguslah. Datanglah bapak ke masjid nih. Ya kan? Ya Pak ya? Tersinggung tuh bagus Pak, biar ada respect dia. Berarti ada connect dia sinyalnya. Nah, tersinggung aku, dibilang aku tidak ke masjid. Nah, datanglah bapak ke masjid 5 waktu. Kapan perlu tambah 2 hal lagi di masjid nih. Bagus juga tersinggung tuh kan. Hari ini orang peka bapak dan ibu tentang masjid. Hari ini sebetulnya masjid ini tempat sentral kita. Hari ini kenapa ekonomi kita tidak kuat Bapak dan Ibu? Salah satunya orang Islam tak makmurkan masjid. Tuh. Coba jemaah masjid kita ini ada berapa orang nih Pak? Ada 200. Tidak sampai 100 lah enggak. Setiap yang masuk masjid ini Pak, dia berinfak, tidak usah banyak-banyak Pak. 1 orang 1.000 kali 100 sudah berapa Bu? 1.000 kali 100 berapa Bu? Yang betul tuh. Hah? 1.000 kali 100 berapa? Kali 5. 5 waktu sholat dah dapat berapa infaknya? Kali sebulan 15 juta. Kali 1 tahun. Itu nak masuk Ramadan tuh. Berapa tuh? Kali lah Bu. Awak kau kan orang Minang kau. Kali-kali gak capek, bagi-bagi gak kurang. Ya kan? 1 bulan berapa tadi? 15 juta kali 12. 15 kali 10 juga sudah 150 juta. Nah, tambah 30 juta, 180 juta. Nah, karena orang Minang Bana Bu, asli Minang. Kalau kali-kali itu gak capek. 180 juta 1 tahun Pak. Itu warga kita cuma nyumbang berapa Pak? 1.000. 1.000 apa yang dapat Pak? Anak saya kecil itu katanya laku 1.000 lagi ya. 1.000 nak laku lagi. Enak.
Yang kecil itu belanjanya sudah 10.000 anak saya, Bu. Pergi TK 3.000, 4.000. Nanti pulang, Bu, 1.000. Habis zuhur 1.000 pula lagi. Nanti habis asar 1.000 lah, sampai tengah malam dia belum tidur. Ada 10.000 dia. 180 juta 1 tahun, Pak. Itu tidak masuk Ramadan tuh. Coba jemaah masjid kita 200 orang. Atau sampai jemaah masjid kita 500 orang. Dia korban infak sedekah 1.000. Makmur masjid kita, Pak. Bisa enggak lagi setiap warga kita yang datang pengajian subuh Ahad ketiga ni kita kasih 5 kilo? Bisa enggak, Pak? Pulang bapak dan ibu dikasih 5 kilo oleh pengurus masjid. Pak, banyak bana kan? Masjid kita kaya, Bu. Tenang. Sebetulnya trik pengurus saja tuh. Dikasih 5 kilo biar besok ibu lebih banyak lagi infak sedekah ke masjid. Itu sebetulnya. Nabi itu punya trik masjid nih, Bu, Pak. Bukan pakai ala kadar. Orang yang datang ke Masjid Nabawi itu dijamu, disenangkan hatinya, diberikan nyaman dia. Tatkala dia pulang dia cerita, mantap Islam, mantap Rasulullah, mantap, mantap, mantap. Sehingga mereka berbondong-bondong datang ke masjid. Kalau hatinya sudah lembut, mudah tak keluar piti tadi? Mudah tak, Bu? Itu triknya. Kalau hati orang lembut, hati orang sudah cinta dan sayang, dia akan siap berkorban. Seperti bapak dulu waktu pengantin baru. Betul kan, Pak? Apalagi kena panggil oleh istri, kakanda sayang. Udah, selesailah tuh. Yang di kantong keluar tuh. Hati kalau sudah ta'aluk, dia akan berkorban. Hari ini menanamkan hati orang cinta kepada masjid, sayang kepada ini yang mulai hilang. Rasa kasih sayang sebagai orang Islam sudah hari ini hilang, Bapak dan Ibu. Tidak ada tegur sapa lagi. Kadang-kadang maaf, habis sholat langsung tabang. Betul, Pak? Tak ada lagi tegur sapa. Kadang-kadang memandang wajah dia pun kadang-kadang bahasa Minang itu kusik masai. Tahu kusik masai? Bahasa kami payah kumbuak membuduik bayang. Sudahlah bantu anda lo rancak membuduik lah, Pak. Tahu membuduik, Pak? Tidak ada wajah cerianya. Sebetulnya kita sebagai orang menyenangkan hati orang beriman itu adalah ibadah. Wajahnya senyum, wajahnya ceria. Kalau kita nengok wajahnya itu terbayang akhirat. Jangan kita nengok wajahnya terbayang hutang. Kalau nengok wajahnya, oh hutang, terbayang hutang. Inilah keadaan Nabi dan sahabat. Mereka menyenangkan setiap orang yang datang ke masjid. Yang dalam kelaparan datang ke masjid dijamu oleh sahabat-sahabat Nabi. Sehingga hatinya ta'aluk kepada masjid. Orang yang berkelahi datang ke masjid maka menjadi akur. Kalau kita macam mana, Pak? Tambah parangnya. Inilah masjid sentral. Setelah Nabi satukan umat di masjid, maka Nabi bangun yang kedua itu adalah pasar. Maka saya bilang, kenapa saya bagi? Ini kan tak punya kita, Pak. Walaupun katanya punya orang Islam. Tapi berapa banyak kita masjid kita ini kita beli? Kan ini beli kan, Pak? Cobalah masjid punya sentral umat, ekonomi. Kita punya ruko, BUMM, badan usaha milik masjid. Kita buat kedai sembako di sini. Ini bukan cerita dunia nih, trik, Pak. Sekarang saya tanya Bapak dan Ibu, Ramadan sebentar lagi. Ramadan itu untuk siapa, Pak, Bu? Lebaran untuk siapa? Yang kaya siapa? Yang kaya siapa, Pak? Ramadan awak, Idul Fitri kita. Yang kaya siapa? Nah, tuh pas. Ramadan kita, Lebaran kita, Idul Adha kita. Yang kaya siapa? Yang kaya siapa, Pak? Apa kau takut? Kayaknya di bawah Cina saja, Pak. Kita yang Ramadan,
kita lebaran, kita Idul Adha yang kayak orang lah. Nabi itu ada 4 orang sahabatnya Pak Bu. Iko bukan kaleng-kaleng sahabatnya, bukan kiri-kiri. Abu Bakar radhiyallahu an, 8 pintu tokonya punya. Ada yang punya 8 pintu toko Pak? Abu Bakar itu Pak 8 pintu toko, 8 ruko Pak. Satu ruko 1 miliar kali 8. Itu 8 miliar. Sayyidina Umar separuh hartanya itu juga separuh harta Abu Bakar. Taruhlah 4 ruko. Kemudian Utsman bin Affan ini tidak usah kita tanya, tidak bahasa iri pitinya. Sayyidina Ali ini adalah orang alim di kalangan sahabat juga. Walaupun 3 orang sahabat ini alim juga. Tapi kata Nabi, aku adalah gudangnya ilmu, Ali adalah pintunya. 4 orang sahabat Nabi ini membantu Nabi maju Islam dalam 23 tahun. Ekonomi dikuasai oleh orang Islam. Semuanya ahli sholat, semuanya ahli masjid. Hari ini pakar ekonomi rajin ke masjid enggak? Rajin enggak Pak? Ceritanya piti-piti je kan, kalau ajak ke masjid enggak datang dia. Enggak connect dia. Sahabat Nabi itu ahli sholat, ahli dagang, ahli masjid. Tatkala dia butuh umat, maka dia korbankan hartanya. Utsman bin Affan itu Masya Allah. Ada lagi sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Warisannya aja peninggalannya 2 T. Berapa Pak? Berapa 2 T itu Bu? Berapa piti 2 T itu Bu? Awaknya enggak tahu juga. Aisyah radhiyallahu anha bersedekah itu 10.000 dirham. 1 dirham 60.000 kali 10.000. Berapa Pak? Sekali sedekah. Tetapi orang-orang itu adalah orang-orang alal masjid. Sifat membantu orang Islam sudah ada. Sehingga Masya Allah Bapak, kekayaan mereka ini tidak melalaikan mereka daripada perintah Allah. Saya cerita kenapa Bapak dan Ibu, saya master ekonomi Pak. Ekonomi Islam, ekonomi S2 itu ekonomi Islam. Kenapa masjid-masjid kita hari ini bahkan organisasi Islam tarang. Kita semuanya ngimpor dari orang lain Pak. Kalau setiap orang Islam pakai produksi ini, atau masjid punya usaha ini, berapa keuntungan dapat untuk masjid? Ini bukan cerita cari dunia, enggak. Masjid kita kan punya operasional Pak. Kalau saya tanya kepada Bapak dan Ibu hari ini, kalau imam masjid kita kaji 60 juta sebulan, tenang enggak hidupnya? Pak, kalau imam masjid tuh gajinya 60 juta, tenang enggak Pak? Sejahtera kata Bapak. Bisa enggak berangkat haji? Lebih. Bisa berangkat umrah? Beda enggak cara doanya? Beda Pak. Beda doanya tuh Bu. Hari ini bagaimana keadaan kita? Kalau setiap haji dan umrah panggil imam masjid, Pak Ustaz doa ya. Ustaznya enggak pernah haji dan umrah, tuh beda gaya doanya. Iya kan? Agak male-male yang ke tangannya kan. Cobalah dia berangkat haji dan umrah. Pak, Bapak saya berangkatkan umrah bersama dengan kami Pak. Macam mana doanya Pak? Beda doanya. Tawa ibu-ibu. Inilah yang diperhatikan di zaman Nabi dan sahabat. Masjid itu sentral umat. Nabi ini senantiasa keliling, dia tengok warganya, apabila dalam kesusahan mereka bantu. Kalau anaknya, keluarganya sakit, dibantu. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu orang yang ta'alluq hatinya ke masjid. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurnalah iman salah seorang kalian mencintai dirinya, orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Kalau orang tidak datang ke masjid, didatangi, disilaturahmi ke rumah. Kalau dia susah, dibantu.
sehingga hatinya ta'alluq, hatinya dekat, hatinya cinta dan sayang. Jadi ketika diajak ke masjid dia sudah mudah. Hari ini kenapa terjadi, maaf Bapak dan Ibu, kotak infak hilang? Betul Bu? Kawan sholat subuh hilang motornya. Ini di masjid saya ada sering kejadian. Kotak infak itu digergaji kawan Pak. Pinjamnya. Selesai. Rupanya kita, maaf juga, masjid kita kadang-kadang pelit pula. Dah kami bilang, Pak, kasihlah Pak, di depan masjid itu kan tempat transit. Letakkan aja air minum situ atau air kopi sedikit. Jadi orang kadang-kadang mau niat maling, dia kadang nampak kopi tak jadi maling dia. Minimal rem dia kan. Kadang-kadang dia lapar kan. Dia haus, tak ada yang mau nampak. Ini kotak mah lewat dibuatnya kan. Pelayanan itu penting juga. Maka masjid itu sentral. Setiap orang yang datang ke masjid ini mau kita ta'alluq hatinya ke masjid. Kalau dia sudah senang ke masjid, hatinya tenang, dia akan iklankan juga. Maka satu kabilah datang ke Madinah. Kemudian ditanya, ada maksud apa kamu kedatangan ke sini? Dia ingin belajar, maka dijamu oleh sahabat Nabi. Setelah diberikan makan, diberikan tempat. Setelah diberikan tempat, maka diajarkan agama. Sudah berapa hari di Madinah, maka dia pulang kampung. Apa yang dia cerita di kampungnya? Kebaikan Madinah. Kami diberikan makan, diberikan tempat, kemudian kami pulang kampung diberikan uang transport. Maka berbondong-bondong kabilahnya, sukunya datang ke Masjid Nabawi belajar agama. Kalau hati satu orang sudah ta'alluq dengan masjid, dia akan rela berkorban untuk masjid Pak. Kayak kemarin nih terjadi kawan kita di Palestina nih. Bagaimana kita mau bantu untuk Palestina? Uang infak masjid kita cuma yang 5.000 cuma. Pak Kenapa? Orang Islam tidak kaya, jadi payah dia membantu saudaranya yang dalam keadaan susah. Betul Bu? Berapa banyak orang ini, maaf Pak Bu, kalau setiap tahun itu banyak yang menjadi muzaki atau mustahik? Muzaki atau mustahik Pak? Muzaki itu orang yang mengeluarkan zakat, mustahik orang menerima. Mana yang banyak menerima atau yang banyak mengeluarkan? Kalau ketika Ramadan itu Bapak pembagian harta zakat itu banyak orang yang miskin. Tidak banyak orang yang mengeluarkan harta, semuanya ngaku miskin. Sifat begini ini payah hilang dari negeri kita. Saya termasuk petugasnya. Biasanya tahun-tahun itu tidak ada ditunjuk. Siap-siaplah ya pengurus baru ini dengan terpaan dan bulian. Kenapa? Karena akan kita potong kompas. Biasanya tiap tahun itu Pak, maaf nih Pak, bukan di sini, RW dapat, RT dapat. Saya tanya, pengurus masjid dapat. Ini pengurus masjid atau RT ini miskin tak nih? Saya bilang. Tidak tiap tahun Pak Ustaz, tidak ada cerita tiap tahun. Dia bilang. Kalau miskin kita kasih dia, kalau amil kita kasih dia. Dia tidak miskin dah. Rumah RW 2 tingke, oto 2. Nah kalau miskin kasihlah saya bilang. Kalau enggak nanti Bapak saya tuntut dituntut di akhirat besok Bapak ngasihkan jatah kepada orang yang tidak berhak. Takutlah dia. Biasa sih tahun. Kemudian ada namanya kemoplase data. Penduduk 400 KK, pembagian 800. Itu dikorban sering Pak. Tak kibas juga lah kemarin kan, komplain lah masyarakat. Biasa lah Pak. Kalau kita mau jujur nih banyak tantangannya Pak. Apalagi pengurus masjid, pengurus korban jujur. Kena bully lah tuh. Karena tidak ada korupsi lagi. Korupsi paling terbanyak itu kan di korban Pak. Ya kan? Hilang kepala, hilang kaki kan, hilang ini, hilang itu gitu.
Kenapa seperti itu Bapak dan Ibu? Orang hari ini belum ta'alluq hatinya ke masjid, belum ada rasa takutnya kepada Allah. Kalau ketika dia datang salat, apalagi dengan berjamaah, dia tundukkan kepalanya, ya Allah, tunduk hatinya, dia bawa sifat salat ini keluar salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, milik Allah. Maka tatkala dia selesai salat Bapak dan Ibu, perkara yang tidak dia wajib maka dia tidak ambil. Apa yang dia makan kalau tidak cerah halal maka dia tidak akan makan. Haknya dia ambil, kalau tidak haknya dia tinggalkan. Ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah. Saya sudah solat, saya sudah berikrar kepada Allah, kenapa saya buat juga perbuatan yang lain? Maknanya maaf, kalau itu belum dia bisa kontrol, maknanya belum solat dia. Maka kenapa kita disuruh datang ke masjid? Supaya hati kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Makna solat itu adalah membawa sifat-sifat ketaatan di dalam solat ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu betul aplikasinya. Ada rasa takut dia. Kalau saya makan nih, ini tidak hak saya, berarti sumpah saya ini adalah dusta. Percuma aja kita sebetulnya ruku dan sujud, tapi aplikasinya belum. Maknanya secara hakikat Bapak dan belum sholat. Kenapa kita disuruh berwudu? Supaya jasad kita ini suci. Tatkala kita membasuh tangan, ya Allah bersihkan segala noda dan dosa yang ada di tangan aku ini, ya Allah. Tatkala kita berkumur-kumur, ya Allah bersihkan noda dan dosa yang ada di mulutku, ya Allah. Tatkala kita istinsya itu memasukkan air ke hidung supaya kita ni hidung kita ni bersih daripada noda dan dosa. Suka menyium aib orang aja. Si Anu, gitu. Kan dari hidung. Tatkala kita membasuh muka kita, segala noda dan dosa yang ada di muka kita. Kenapa diciptakan dua mata? Kenapa diciptakan dua telinga? Kenapa satu mulut? Supaya ini dua mata yang kita gunakan, mata kanan melihat kebaikan, mata kiri melihat aib kita. Kenapa diciptakan dua telinga? Supaya kita mendengarkan, alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan wa yattabi'una ahsana. Dia ikuti perkataan yang baik itu, dia beramal dengan kebaikan. Diberikan kita satu mulut supaya apa Bapak dan Ibu? Lebih banyak mendengar dan melihat, jangan banyak bicara. Kalau bicara kebaikan, kalau tidak man somata najah. Barang siapa yang diam maka dia selamat. Maka disuruh kita ke masjid lagi dan lagi supaya hati kita ini ta'alluq dengan masjid. Tahu kita mana perkara perintah, mana yang larangan. Sifat solat ini mau kita bawa. Kenapa disuruh kita ke masjid? Supaya ada latihan-latihan. Susah payah, walaupun solat lama kadang-kadang enak. Menunggu lagi. Ini adalah mujahadah atas nafsu kita, menekan hawa nafsu kita, supaya betul-betul tatkala kita solat itu betul-betul menyerahkan jiwa dan raga. Islam itu artinya dari ambil kata bahasa Arab itu aslama yuslimu islaman fawa muslimun. Islam itu bukan singkatan Bapak nih. I Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Itu kan kata kita. Islam itu dari asal katanya aslama yuslimu islaman fawa muslimun. Aslama itu artinya menyerahkan jiwa dan raga. Maka tatkala orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya sudah serahkan jiwa dan raganya kepada Allah. Dia mengaku Allah adalah Tuhannya, Allah adalah penciptanya, Allah adalah yang memeliharanya, Allah yang memberikan rezekinya.
berarti sudah diserahkannya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan sudah berikrar, bersumpah setia bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Maka kenapa kita diseru? Supaya kita menyeru. Ketika diseru supaya kita menyerahkan jiwa dan raga kita. Maka kekuatan umat ini Bapak dan Ibu tergantung dengan orang Islam memakmurkan masjid atau tidak. Kalau salat subuh kita nih Pak Bu sudah sama dengan salat Jumat Pak, tidak perlu nyoblos lagi Pak. Ya Pak. Ini maaf Pak, kalau ada caleg tidak mau datang ke masjid tidak usah pilih Pak. Tak mau dia taat pada Allah. Bagaimana kita mau pilih? Tak takut dia kepada Allah nanti. Ini kalau ada yang caleg jangan tersinggung Pak. Saya ingatkan aja. Karena caleg itu banyak datang sama saya. Tolonglah Pak Ustaz. Kata. Bantulah masjid ini. Saya bilang. Ini depan masjid banjir. Jalan ke masjid ini lebih cantik pula. Jalan ke rumah Bapak di ke rumah masjid. Saya bilang. Kalau Bapak bisa baguskan jalan ke masjidnya. Saya bilang. 5 kali saya coblos. Berani tak caleg hari ini Pak? Jalan ke masjid kami itu Pak, kalau Bapak datang ke Jalan Nangka, masuk ke Jalan Toman, itu ada Masjid Sakinah namanya. Jangan datang hari ini, datang hujan lebat itu. Insya Allah Pak, tinggal kita masukkan anak ikan lagi depan masjid itu. Saya bilang besok kita mancing sini sama-sama. Kalau hari hujan nggak satu hari kayak kemarin tuh Bu, Pak, Insya Allah banjir. Kita mau ke masjid pun ragu. Kata istri saya sholat di rumah. Sholat di rumah mana nih sebenarnya? Kita masih punya motor, punya mantel bilang. Bentar lagi kalau datang pula Pajero lagi kita pakai Pajero tuh masjid bilang. Amin kan lah Bu. Ya maksudnya kita harta itu kita gunakan ke masjid. Pak ya. Kapan perlu kita ajak jemaah Pak, Bapak dan Ibu yang mau ke masjid, motor, mobil tersedia. Ada enggak hari ini Pak? Berenang. Kita masukkan anak ikan aja di depan masjid tuh. Betul-betul berenang Pak. Datang caleg sama saya target itu dia. Berani dah Bapak nembuskan ini. Saya berani pilih Bapak. Saya yang pertama milih Bapak. Takut ya. Piti keluar mah, tak piti masuk kan. Takut lah nya, apalagi untuk masjid lagi tak terpilih bagus kan. Kadang-kadang orang ni kadang-kadang gitu Pak Bu. Kalau ada maunya baru merapat ke kita, terutama pengurus masjid. Ya coba kayak gini kan, bisa kita kompori 200 orang kan 200 suara deh. Kayak modal saya banyak suara saya Pak Bu. Tapi saya bilang kalau berani Bapak bantu masjid, bantu jalan ke masjid, saya pilih Bapak. Tak takut ya Pak. 200 juta keluar piti mah. Takutlah dia. Maka ini Bapak dan Ibu. Hari ini apabila orang dia ta'alluq hati ke masjid, kita saling bekerja sama ke masjid. Target kita bagaimana solat subuh seperti solat Jumat. Ada enggak Bapak dan Ibu selain Mekah Madinah menengok solat subuh sampai solat Jumat? Ada enggak di Indonesia ini Pak? Saya ada keliling 8 negara Pak Bu. Baru 8 negara, paspor masih 10 tahun lagi. Targetnya 360 negara. Ya selagi hidup ini kita melalang lah sikit kan. Melalangnya bukan pai malala Bu. Kita mau perbandingan bagaimana negeri-negeri lain. Kenapa masjidnya makmur? Kalau di Indonesia ini kalau Bapak dan Ibu pergi ke namanya di daerah Jawa Timur Magetan, ada pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Kalau santri tidak usah kita tanya. Tapi di sekitar pondok itu kan warga banyak. Itu Bapak dan Ibu sholat berjamaahnya sudah full Pak. Maaf kalau di situ tidak ada ibu-ibu yang sholat di masjid. Kenapa? Bapaknya sudah ke masjid. Kalau di negeri kita, tempat kita, kenapa ibu-ibu datang ke masjid? Bapaknya malah ke masjid. Bapak-bapak di kita ini mau jadi bapak-bapak soleha. Ibunya jadi ibu-ibu soleh. Itu terbalik di kita. Disuruh bapaknya ke masjid. Kamu aja lah ke masjid, aku di rumah aja. Disuruh anak laki-laki ke masjid, anak enggak apa, ini bapak di rumah. Nanti kalau apa-apa. Betul Pak?
Nah, itu kejadiannya. Maka ibu-ibu daripada dia nganggur di rumah ke masjid dia, karena bapaknya nggak mau ke masjid. Atau sudah ke masjid, ketika ditanya, bapak kemana bu? Nak, bapak ke masjid. Kapan pulang? Bentar lagi pulang. Bentar betul ke masjidnya. Habis sholat assalamualaikum langsung tabang ambua. Imam baca Allahumma antas salam, dia Allahumma antas jalan. Nggak betah di masjid. Saya 2 kali ke situ bapak dan ibu. Saya nampak. Nggak nampak ibu-ibunya. Kenapa? Warga segitu sudah mamurkan masjid. Laki-lakinya, anak-anaknya sudah ke masjid. Penuh masjid. Mana muat lagi? Kalau Ramadan itu bapak dan ibu bukan tarawihnya seperti kita. Di dalam kita I'anut Talibin itu tidak wajib kita membiasakan setiap Ramadan itu baca Alhaakumut Takatsur. Kadang-kadang di kita kan itu saja Pak. Kayak sudah wajib aja baca Alhaakumut Takatsur. Rakaat pertama Alhaakumut Takatsur, rakaat kedua ini, rakaat ketiga 8 rakaat. Salatnya 8 rakaat pula, bacanya pendek pula. Di situ Bapak dan Ibu kalau tarawih Ramadan itu sudah ada yang tarawih 30 juz. Berapa Bu? 30 juz satu malam, bukan setiap hari. Satu malam itu tarawih 30 juz, ada berapa dia? Tarawih 30 juz ini grupnya, tarawih 15 juz ini grupnya, tarawih 10 juz ini grupnya. Kalau orang kampung tarawihnya 1,5 juz. 1,5 juz setiap malam. 20 rakaat. Mungkin heran-heran kita. 30 juz berapa jam tuh berdiri? Habis Isya sampai sahur. Tapi hadiahnya beda Pak Bu. Lepas Ramadan yang imam-imam tuh dapat hadiah umroh. Semangat enggak yang imam tuh? Semangat lah. Selesai Ramadan tuh Pak langsung diberangkatkan umroh oleh pondok tuh. Yang imam-imam tarawih 30 juz tuh. Semangat lah. Semangat 45 kita baca Quran tuh. Ya kan? Nampak mah umroh 30 juta kan? Begitu mereka menghargai. Masjid itu sudah menjadi cinta gitu. Bahkan orang sudah cinta dengan masjid. Mereka rela berlama-lama di masjid. Kenapa? Karena Allah berikan kecintaan kepadanya di masjid. Kalau orang Islam sudah cinta ke masjid, 40 orang berkumpul Bapak dan dia berdoa, pasti doanya diijabah. Kalau 100 orang, kalau nanti semua orang masyarakat kita berkumpul ke masjid, diijabah enggak doa kita? Maka kenapa salat main itu dianjurkan banyak? Supaya banyak yang mengamin Allahumma maghfir lahu warhamhu. Amin. Supaya didoakan kepada si mayit. Kalau ada yang mengatakan doa mayit tidak sampai, datang sama saya Pak. Tidak sampai Pak, mati Bapak itu saya kirim doa dari sini. Maka masjid ini adalah sentral. Maka Nabi SAW adalah bangun masjid dan pasar. Yang menguasai pasar itu orang-orang cinta ke masjid. Maaf Pak Bu, kalau bab zakat ini Pak tidak sesuai nih. Tahun kemarin kita dikumpulkan oleh Basnas itu ada kadir namanya. Kado Dai Riau. Pendapatan Basnas Provinsi Riau itu adalah 39 miliar. Tahun 2023. Itu sebetulnya masih sedikit. Dari pendapatan Riau itu lebih sedikit betul. Aturnya Riau 39 miliar. Korupsi Riau aja berapa miliar? Banyak loh korupsinya dari pendapatannya lagi. Tapi bagaimana keadaan? Banyak masjid. Bahkan maaf, jalan-jalan banyak lobang. Kenapa hari ini? Hari ini kecintaan masyarakat itu masih lemah ke masjid. Kalau setiap orang Islam sudah datang ke masjid, tunduk hatinya, wa aqimus salata wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Makmur Islam nih. Makmur apa Bu? 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar berapa?
Berapa Pak? Ada 0,5% aja lah. Makmur jemaah kita nih Pak, makmur warga kita, makmur orang Islam. Kenapa? Zakat ditunaikan. Hari ini orang tak cinta ke masjid. Tatkala itu dia takutlah keluarkan zakat. Banyak tuh Pak Ustaz. Saya sekian bitinya, ada pelo NMAX cie. Kalau 10 M dapat lo mobilio cie katanya. Dapat lo pelajero, takutlah Pak. Orang belum ta'alluq hatinya ke masjid. Maka apa yang mesti kita buat usaha Bapak dan Ibu? Mari kita bersama-sama untuk membangunkan masjid. Masjid Bapak dan Ibu ini namanya Al-Ikhlas. Kalau ikhlas itu sudah menyerahkan bersih hatinya. Kita inginkan bagaimana seluruh. Ada Pak RW Pak? Kurang sehat. Berapa kakak ini Bu? Berapa kakak kita semua? Ada 400 kakak Pak? 400 kakak, 400 kepala keluarga, tambah ibunya 800. Kalau anaknya kayak KB aja lah, 2 cukup. 800 tambah 800 berapa Pak? 1.600. Nggak usah kayak saya lah, saya baru 5 anak Pak. 1.600 kakak. Kalau nanti korbannya 1.000 saja ada berapa Bu? 1.600 kali 1.000. 160.000. Itu kalau satu solat kali 5. Berapa Pak? Satu solat 8 juta. Kali sebulan. Makmur masjid kita. Kalau orang Islam memakmurkan masjid, disitulah keberkahan hidup akan Allah beri. Dan juga Allah Ta'ala akan berikan keberkahan. Walau anna alal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk suatu kampung dan iman dan takwa kepada Allah, maka Allah berikan keberkahan langit dan bumi. Allah berikan berkah hidup kita, umur kita berkah, rezeki kita berkah, mati kita dalam keadaan husnul Cukup Pak? Ini adalah memakmurkan masjid. Sentral suatu kampung itu adalah masjid. Saya telepon bapak saya seminggu yang lalu. Tidak usah pulang kampung lagi. Kenapa? Merapi lah batu alanyo. Tahu tak? Merapi itu tiap hari, hampir tiap hari kata bapak saya meledak dia. Bukan dia saja meledak, orang lain kena meledak juga, kena batu oleh buatnya. Galodo lah datang lo, banjir lah tiba lo katanya. Sawah tidak menjadi, kebun tak menjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Jangan salahkan alam, salahkan diri saya dan kita. Sudahkah kita panggil, tak kala kita dipanggil elok kita datang? Alam ni Bapak dan Ibu tergantung orang yang ada di dalamnya. Kalau orang Islam hari ini dipanggil elok tidak datang, alam ini dia berzikir Pak. Zikir seluruh makhluk itu adalah subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdi. Merapi itu tidak akan meledak kalau setiap di bawahnya itu orang-orang taat. Alam ini tergantung dengan orang yang ada di atasnya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyatalah kerusakan di permukaan bumi ini, di darat, di dalam ulah tangan manusia. Manusia tidak taat, maka bumi akan marah. Jadi tidak ada masalahnya. Mau kalau mau apa itu tergantung manusianya. Kalau orang-orang di atasnya orang-orang taat, soleh dan soleh, insya Allah ini akan terjadi keamanan dan kesejahteraan. Insya Allah Bapak dan Ibu. Ini baru mukadimah baru Pak. Mukadimah baru. Karena waktunya sudah habis, yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala, yang keliru dari kepada saya. Supaya majelis kita dirahmati oleh Allah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.